Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, kita berada di ladang jeruk kita yang berada di pinggir jalan. Kalau yang tadi itu yang kita buat video itu yang berada di agak belakang. Jadi lewatnya lewat sini itu ya. Terus lewat sini itu kemudian nyebrang sawah satu petaknya orang baru sampai ke tempat yang tadi. Nah, ini teman-teman, ini salah satu pohon jeruk. Ini dulunya kita pangkas untuk membentuk pohon begitu ya. Terus kemudian tidak kita lakukan pemangkasan ulang. Artinya ini sudah kita lakukan pemangkasan dua kali. Setelah itu kita biarkan. Nah, ini sengaja kita buat seperti ini untuk sebagai pembanding. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita tidak melakukan pemangkasan ulang? Ini karena jarak tanam yang di depan ini lebih lebar dibanding dengan yang di belakang. Jadi kalau ini nanti sedikit kita biarkan, itu tidak ada permasalahan karena lebih lama, bahasa Jawanya lebih lama tempuknya. Tapi meskipun kita biarkan cuman pemangkasan dua kali, dulunya agak ekstrim gitu ya, sampai seperti kelihatan ragangannya, tapi nanti akan kita berlakukan teknik yang berbeda, yaitu teknik pelengkungan. Teknik pelengkungan itu seperti apa? Nah, ini salah satu pohon yang sudah kita lakukan pelengkungan. Jadi kita lihat ini batang yang ini dulu awalnya itu seperti ini teman-teman. Jadi mohon maaf ya, ini seperti ini, tinggi sekali. Nah, kemudian kita lengkungan dengan tujuan apa? Supaya pohon itu nanti tidak terlalu tinggi, jadi lebih rimbun. Nah, itu kan sudah dilihat di situ, batangnya yang agak panjang itu sudah agak lebih lentur melengkung ke bawah. Ini sengaja kita lakukan seperti itu supaya apa? Pohonnya nanti tidak terlalu tinggi, dia lebih pendek dan juga rimbun. Nah, ini batang yang kedua, ini contohnya ini kita lengkungkan. Awalnya ini seperti ini teman-teman, jadi berdiri seperti ini tegak. Kemudian kita lakukan proses pelengkungan, ini batangnya menjadi seperti itu. Nah, ini kemarin tidak kita tali rafia, tapi karena sudah bentuknya sudah cukup bagus, dia sudah mulai lentur gitu ya, dan agak menekuk ke bawah, maka tidak perlu kita tali rafia. Tapi kalau misalkan itu agak kesulitan, nanti bisa dipakai tali rafia yang seperti yang ada di video kita yang pertama, yang di lahan di belakang. Nah, ini belum semuanya kita lengkungkan, cuman masih beberapa saja. Nah, ini juga ini salah satu contoh pohon yang kedua, ini belum kita lengkungkan. Ini sebetulnya bisa kita proses kalau nanti ada waktu kita lengkungkan supaya pohonnya menjadi lebih seperti ini. Nah, seperti ini, karena kalau pendek itu kan bagus teman-teman kalau saya. Jadi nanti waktu pemanenan itu tidak sulit. Nah, ini juga ini salah satu pohon nanti yang ini bisa kita lakukan proses pelengkungan. Supaya apa? Supaya pohonnya lebih pendek dan nanti lebih besar lagi, lebih pendek seperti payung dan daunnya lebat. Kenapa seperti itu? Karena ketika suatu batang itu kita lengkungkan, nanti misalkan ini kemarin sudah kita lengkungkan, cuman kurang ya, kita lengkungkan kemarin seperti ini. Nah, ini betul prosesnya. Ini pelan-pelan teman-teman, kalau nggak pelan-pelan nanti patah itu ya. Kita lakukan seperti itu. Nanti kalau sudah kita lengkungkan seperti ini, di sini akan tumbuh tunas. Tunas baru yang akan naik ke atas lagi. Dan nanti akan semakin rimbun. Ini akan sudah bisa ke bawah. Begitu juga dengan yang ini. Kemarin kita lengkungkan coba ya. Nah, kita lengkungkan ini seperti ini. Hati-hati patah teman-teman. Nah, supaya lebih apa ya? Lebih bisa ke bawah. Karena seperti yang sudah kita bahas kemarin atau yang sudah kita ketahui, kalau tumbuhan itu ke atas nanti buahnya lebih jarang. Nih, kita lengkungkan seperti ini, tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman itu eman mau mangkas itu ya, ini bisa dilengkungkan. Nah, ini bekas pelengkungan yang sudah kita lakukan kemarin, coba lihat. Ini sudah mulai tumbuh tunas. Nah, ini ada tunas kecil ini juga. Nah, ini juga ada tunas lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti kan lebih cepat, lebih lebar dengan teknik pelengkungan seperti ini. Jadi teman-teman bisa memilih, kalau misalkan itu eman dipangkas, teman-teman bisa melakukan proses pelengkungan sehingga pohon jeruknya lebih ideal. Nah, ini teman-teman. Terus ini juga kenapa di sini lebih banyak buahnya?
Sebetulnya jeruk itu ketika dipangkas dia beberapa batang yang memang sudah tua yang kita pangkas itu akan membawa bunga, dan hasilnya seperti ini. Ini kebetulan kalau yang di belakang tadi memang buahnya kita buang karena masih masih kecil kalau menurut saya. Sedangkan ini tidak kita buang. Nah sebetulnya kalau jumlah pemangkasannya itu sama, pohon yang di belakang tadi besarnya hampir seperti ini. Cuman di depan ini 2 kali pemangkasan, sedangkan yang di belakang tadi sudah mengalami 4 kali pemangkasan. Jadi karena jaraknya pendek, saya harus menjaga badannya pohon supaya ideal, nanti supaya nggak terlalu ribet gitu ya. Maka kita pangkas 4 kali, sedangkan ini masih 2 kali. Kemarin nggak kita pangkas, kita biarkan seperti ini karena jaraknya lebar. Ini lihat. Nah ini teman-teman, nah ini bekas pemangkasannya saya tunjukkan ya. Nah ini bekas pemangkasan satu, terus itu di sana itu juga ada bekas pemangkasannya. Jadi setelah dipangkas itu memunculkan bunga. Nah ini tumbuhnya menjulang tinggi, nanti akan kita langkungkan supaya pohonnya itu lebih pendek dan buahnya juga lebih banyak. Ini. Nah ini kalau nggak kita pangkas lagi 2 kali pemangkasan ini seperti ini teman-teman. Nah ini 2 kali pemangkasan saya tunjukkan ya. Ini pemangkasan pertama di sini teman-teman. Nah ini kita pangkas dulu. Ini dulu awalnya itu satu batang besar tinggi ke atas itu kita pangkas seperti itu. Kemudian muncul cabang besar 1, 2, 3. Ini 3 seperti itu. Kemudian kita pangkas lagi di sini. Nah ini pangkas bekal pemangkasannya 1, ini 2, ini 3, ini muncul seperti ini. Nah sebetulnya itu bisa kalau kita lebih rajin lagi di sini kita pangkas lagi ketiga, muncul lagi karena keempat. Nah di belakang itu sudah 4 kali pemangkasan, sedangkan ini tuh hanya 2 kali pemangkasan. Sebetulnya kalau nggak sama-sama 2 kali pemangkasan tingginya hampir sama, besarnya juga sama. Cuman yang di belakang kelihatan lebih masih kecil ya karena 4 kali pemangkasan. Nah ini buahnya luar biasa. Nah buah yang banyak ini sebetulnya kalau pohonnya masih kecil sebaiknya kita buang. Cuman ini kemarin katanya ayah saya nggak usah dibuang. Jadi karena ini biayanya agak besar, jadi nanti untuk nutupi biaya nanti kita jual pros seperti ini. Nah sebetulnya ada satu teknik ketika buah itu besar supaya banyak, maksudnya supaya pohonnya tidak rusak. Intinya kita harus kuat pada pupuk teman-teman. Kalau kita pupuknya itu kan nggak ada masalah. Ini kemarin kalau tidak salah ini sudah dilakukan pemupukan 3 kali. Yang pertama itu dipendem itu ya, dipendem di sekeliling itu kalau nggak salah per pohon 1,5 kilo kalau nggak salah. Terus kemudian bulan kedua disusulkan lagi, itu tidak dipendem lingkar tapi dicuklak bagian bawahnya itu 6 titik. Itu kalau nggak salah totalnya ada 6-8 titik itu per pohon dapat 1 kilo. Terus kemudian ditambah lagi, ini dibelikan pupuk organik yang sudah fermentasi. Ini lihat itu, ini bisa dilihat, ini pupuk organik yang fermentasi. Nah seperti ini, nah ini dia. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini tidak masalah kalau kita pupuknya kuat, baik itu kimia maupun organik. Ini yang lebih baik saran saya adalah gabungan teman-teman ya. Jadi tidak hanya kimia, tapi kalau bisa juga ada organiknya yang imbang. Ini insya Allah aman. Jadi badannya nanti tidak akan rusak. Nah ini juga dulu ini melencir ke atas, kita pangkas itu hasilnya seperti ini, lebih melebar seperti itu. Nah ini juga, ini lihat buahnya juga sangat lebat sekali. Dulu kita pangkas ininya, kemudian bisa muncul buah yang sangat lebat seperti ini teman-teman. Nah itu penampakannya, yang di sana. Nah, coba kita lihat lagi ya ke pohon yang lain. Tuh kita sambil jalan-jalan. Ini jumlah batangnya ada berapa ya? Ini 15, sekitar 300 pohonan. Jaraknya insya Allah 4 kali 4. Nah ini ideal kalau kita mau buat mekrok besar gitu ya, dengan teknik pelengkungan itu sangat ideal. Kalau yang di belakang itu terus terang kurang ideal karena jaraknya cuma 3 kali 3 kalau nggak salah, 3,5. Bahkan ada beberapa pohon itu yang jaraknya sangat kecil, kurang bagus. Nah ini ada yang matang ini teman-teman.
Ini coba matang kita petik ya. Kita petik. Ini matang. Ini coba nanti kita makan hasilnya seperti apa. Manis insya Allah. Nah ini dulu kita pangkas juga, hasilnya seperti ini. Nah ini juga kita lakukan pemangkasan juga. Wah ini. Nah ini sebetulnya yang tinggi di atas itu lebih baik dipangkas supaya lebih nganu ya. Tapi ya itu tadi seperti saya katakan tadi, kita coba teknik baru gitu ya. Coba dengan pelengkungan, karena mengingat jaraknya ini juga banyak luas, jadi kita pakai pelengkungan. Setelah kita pangkas 2 kali untuk bentuk pohon supaya nanti bisa bisa rimbun, bisa bentuk capil gitu ya, kita lakukan teknik pelengkungan. Nah kita lihat di sini. Nah ini dulu hasil pemangkasan 2 kali teman-teman. Ini buahnya ini luar biasa. Kalau teman-teman kuat pupuknya itu tidak ada masalah. Ini lihat, bisa dilihat buahnya. Wow, ini buahnya berapa kilo ini ya kalau dibiarkan ini. Nah, ini buahnya sekali. Dan ini sekali lagi ini butuh congkok teman-teman. Jadi kalau kita pemangkasannya kurang sekali butuh congkok. Nah ini yang nanti yang agak ribet ini ya. Nah ini sebetulnya nah ini sebagian yang kita pangkas. Ini dulu seharusnya kita pangkas, tidak kita pangkas. Nanti coba kita pelengkungkan. Nah ini kita lihat ini, wow, ini gembel banget ini bahasa Jawanya ya. Nah ini dulu kita pangkas hasilnya seperti ini. Nah ini kita pangkas hasilnya. Wow, luar biasa. Nah ini teman-teman, nanti ini hasilnya. Nah ini teman-teman, ini juga dulu ini ngelencir sekali ke atas seperti artis Korea. Jadi kalau artis itu tumbuh ke atas bagus, tapi kalau tumbuhan buah jeruk kayaknya kurang bagus. Ini coba kita pangkas seperti ini. Nanti kita lengkungkan beberapa titik sehingga bisa lebih rimbun lagi. Nah ini juga. Nah ini teman-teman, ini penampakannya. Nah ya teman-teman, sorry videonya agak ngeblur teman-teman. Nah ini udah jelas nih, luar biasa ini ya, Masya Allah. Ini penampakannya teman-teman. Ini jeruk yang kita kelola. Ini sebelumnya ini selama usia 0 sampai usia 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah ya. Ini kita yang merawat. Kemudian karena kerjaan kita harus dibagi, yang ini depan ini akhirnya yang dirawat. Sekarang yang merawat adalah ayah saya. Ini kalau saya fokus di belakang. Kalau ini sekarang setelah kita pangkas 2 kali dan kita pupuk yang terakhir kapan hari ini, sudah oper alih perawatan. Jadi perawatannya bukan saya lagi tapi kepada beliau, kepada ayah saya. Nah ini dulu tinggi juga kita pangkas lebih pendek seperti ini hampir sedikit penyangga ya gitu ya, sedikit penyangga. Nah ini juga, wah ini gitu. Nah ini lebih rimbun teman-teman. Nah ini juga, ini rimbun sekali. Nah ini teman-teman, nah kita lihat ke sana ya. Ini, wah ini jaraknya ideal, makanya berani seperti ini teman-teman. Kalau jaraknya kurang ideal, wah bahaya teman-teman. Nanti kalau tempuk sulit perawatannya. Ini juga, wah pohonnya juga dulu sama kita pangkas jadi seperti ini, besar ya. Nah ini dia teman-teman, hasil pemangkasan 2 kali dan juga perawatannya. Nah, ini juga itu juga ini lah, ini lebih besar ya, lebih besar, lebih rimbun. Nah ini mungkin saya contohkan yang ideal teman-teman. Jadi sebetulnya yang saya inginkan dulu seperti ini. Nah jadi pohon itu nggak terlalu tinggi ya, seperti ini ideal. Ini ada pohon, ada 1, terus kemudian ini juga, ini ideal, menurut saya ideal. Lah ini 3, nah ini rimbun lebat, nggak terlalu tinggi ini ya, 3 lah, itu 4 itu ideal. Ini juga ya lumayan ideal. Ini kita lanjutkan jalan-jalannya. Nah tuh 2 kali pemangkasan.
Nah ini cabangnya banyak sekali, alhamdulillah. Nah ini juga ini menurut saya ideal, untuk pohonnya ideal. Nah ini juga alhamdulillah ideal ini teman-teman. Nah di sana itu sampai sana itu ya, kita jalan-jalan lagi sekarang menuju ke sini. Ini juga bagus, ini juga ideal, tinggal pelengkungan tadi. Nah ini juga tinggal teknik pelengkungan yang bisa kita lakukan. Nah ini kalau dari depan penampakannya seperti ini, alhamdulillah penampakannya. Nah, sip. Nah ini teman-teman, itu penampakan sepeda saya yang legendaris itu. Nah, bahasanya sepeda perjuangan, karena udah lama nggak ganti-ganti gitu. Mau beli uangnya kepakai yang lain teman-teman, jadi nggak sempat beli. Ini alhamdulillah. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa kita bagi untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.